Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tan Musaba Hanafi. Saya dari kelas 4C. Saya di sini ingin presentasikan tentang materi pendidikan inklusif. Materi pendidikan inklusif terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendidikan inklusif. Kedua, anak berkebutuhan khusus. Ketiga, sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Dan yang keempat, kekuatan pendidikan inklusif. Yang pertama, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan pembelajaran dalam satu lingkungan secara bersama-sama dengan peserta didik reguler atau normal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan inklusif terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendidikan segregatif. Sistem pendidikan segregatif adalah sistem pendidikan di mana memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal atau anak pada umumnya. Contohnya adalah SLB atau sekolah luar biasa. Yang kedua ada pendidikan eksklusif. Sistem pendidikan eksklusif bersifat tertutup, istimewa, dan khusus. Contoh pendidikan eksklusif adalah homeschooling. Yang ketiga ada pendidikan integratif atau terpadu. Pendidikan integratif adalah pendidikan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, baik yang kebutuhan khusus maupun yang normal, untuk belajar dalam lingkungan yang sama dengan sistem kurikulum yang sama. Setelah itu ada strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendidikan Inklusif ada 8 komponen, yaitu 1. Peserta didik, 2. Kurikulum, 3. Tenaga pendidik, 4. Kegiatan pembelajaran, 5. Penilaian dan sertifikasi, 6. Manajemen sekolah, 7. Penghargaan dan saksi, dan yang 8. Pemberdayaan masyarakat. Kita beralih pada ABK atau anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada tunanetra. Tunanetra adalah anak berkebutuhan khusus yang memiliki gangguan daya penglihatan yang berupa kebutaan menyeluruh ataupun sebagian. Dua, ada tunarungu, adalah keadaan kehilangan pendengaran baik tingkatannya ringan, sedang maupun berat. Yang ketiga ada tunalaras, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian diri dan bertingkah laku di dalam masyarakat. Setelah itu ada tunadaksa, yaitu anak yang berkebutuhan khusus yang mengalami cacat pada alat gerak, tulang, sendi maupun otot. Setelah itu ada tunagrahita, yaitu anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dan keterbelakangan mental jauh di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam akademis, sosial maupun komunikasi. Setelah itu ada anak yang kesulitan belajar. Anak kesulitan belajar adalah anak yang mengalami kesulitan belajar karena ada gangguan persepsi. Ada tiga bentuk, yaitu ada 3 bentuk kesulitan belajar yang dialami anak berkebutuhan khusus. Pertama, kesulitan berhitung atau diskalkulia. 2, ada kesulitan membaca, disleksia. 3, ada kesulitan berbahasa atau dispasia, dan 4, ada kesulitan menulis atau disgrafia. Setelah itu ada anak berkebutuhan khusus ADD atau ADHD. ABK ADD atau Attention Deficit Disorder adalah anak yang memiliki perhatian buruk dan memiliki impulsivitas tidak sesuai dengan usia anak. Pada dasarnya,
anak ADD kurang memiliki perhatian, sehingga anak menjadi pendiam dan murung sehingga melakukan perilaku aneh di dalam kondisi diamnya. Bisa jadi anak mengalami attention deficit disorder. Anda mungkin sering menemukan mereka hanya menatap keluar jendela saat di kelas dan tampak seperti mereka tidak pernah benar-benar ada atau seperti melamun ya. Namun sebenarnya tidak, karena mereka mempunyai dunia sendiri. Ini adalah bentuk gangguan yang paling sulit untuk didiagnosa, dan anak yang telah mengalami ADD sering melakukan tindakan yang di luar kepala atau ekstrim, namun mereka tidak menyadari telah melakukan hal yang ekstrim. Attention deficit disorder tidak menimbulkan masalah dan merupakan gangguan yang jelas. Karena itu tidak secara luas diakui dan bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Banyak fakta yang membuktikan anak ADD bisa dapat sembuh dengan sendirinya saat mereka dewasa, namun juga ada yang tidak sembuh sampai dia dewasa. Kedua, ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, adalah anak yang menunjukkan sikap hiperaktif impulsif. ADHD sangat terlihat karena dilengkapi dengan penciptaan cukup banyak gangguan di dalam kelas, mulai dari emosi yang tidak terkontrol, gerak fisik yang berlebih, dan perhatian yang kemana-mana. Oleh karena itu, anak yang ADHD butuh banyak perhatian agar dapat dikontrol dan mudah diarahkan. Setelah itu kita beralih pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar secara khusus, sasaran pendidikan inklusif adalah anak berkebutuhan khusus, baik yang sudah terdaftar di sekolah reguler maupun yang belum dan berada di lingkungan sekolah reguler. Yaitu ada identifikasi dan asesmen ABK. Identifikasi adalah suatu upaya tenaga pendidikan untuk proses penjaringan pada anak berkebutuhan khusus dalam rangka pemberian layanan pendidikan. Asesmen adalah pengumpulan informasi sebelum disusun program pembelajaran anak berkebutuhan khusus untuk memahami hambatan dan keunggulan siswa. Yaitu ada guru pendamping khusus atau GPK. GPK adalah guru yang bertugas mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di kelas. Guru ABK pernah mendapatkan pelatihan tentang menyelenggarakan sekolah inklusif. Guru ini memiliki kualifikasi dan latar belakang pendidikan luar biasa atau PLB yang bertugas menjembatani kesulitan anak-anak berkebutuhan khusus dan guru kelas atau mapel dalam proses pembelajaran serta melakukan tugas khusus yang tidak dilakukan oleh guru pada umumnya. Keberhasilan penyelenggaraan sekolah inklusif sangat ditentukan oleh stakeholder pemangku tugas sebagai pelaksana sekolah inklusi. Maka merupakan suatu keharusan mereka adalah orang-orang yang paham akan inklusi itu sendiri. Dalam artian mereka adalah orang yang sudah ahli di bidangnya. Samping itu, peran GPK atau guru pendamping khusus merupakan faktor penentu keberhasilan dalam mewujudkan sekolah inklusi. Hal ini dikarenakan GPK merupakan guru yang terlibat dan berhadapan langsung dengan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Jika suatu sekolah telah menyelenggarakan pendidikan inklusi, maka sekolah tersebut sangat memerlukan GPK sebagai ujung tombak keberhasilan penyelenggaraan sekolah inklusi. Setelah itu kita mulai pada program perencanaan individual atau PPI. PPI dikembangkan bersama tim pengembang melibatkan guru kelas, guru pendamping khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lainnya. PPI diperuntukkan bagi siswa yang memiliki hambatan belajar yang tidak memungkinkan untuk mengikuti belajar berdasarkan kurikulum reguler. Jadi perlu penyesuaian kurikulum agar anak berkebutuhan khusus tersebut dapat belajar dengan baik. Setelah itu ada desain kurikulum dan pembelajaran. Model kurikulum reguler adalah program layanan khusus yang diarahkan pada bimbingan belajar, motivasi, ketekunan belajar. Model kurikulum modifikasi. Pada model ini, guru memodifikasi strategi, jenis penilaian, dan program tambahan.
terakhir ada evaluasi pembelajaran. Mengacu pada model kurikulum yang digunakan, apabila menggunakan kurikulum reguler, maka menggunakan penilaian yang berlaku di sekolah reguler. Jika menggunakan kurikulum yang dimodifikasi, maka menggunakan sistem penilaian reguler yang sudah dimodifikasi. Sedangkan kurikulum PPI penilaian bersifat individu berdasarkan kemampuan dasar. Yang terakhir, yang keempat adalah kekuatan pendidikan inklusif. Kekuatan pendidikan inklusif terbagi menjadi 4, yaitu pertama ada pembelajaran partisipatif kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah strategi belajar di mana siswa sebagai anggota kelompok yang tingkat kemampuannya berbeda. Sedangkan pembelajaran partisipatif adalah kegiatan pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program. Pada pusat layanan klinis, dalam pendidikan inklusi, layanan klinis diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus yang memerlukan perhatian lebih. Layanan klinis dapat membantu anak dalam mengetahui gangguan dan pengobatannya. Dengan layanan klinis, membantu orang tua dalam memberikan perhatian, motivasi, dukungan, dan motivasi. Juga ada partisipasi orang tua. Di sekolah inklusi, orang tua ABK harus lebih ekstra berhubungan dengan guru. Guru dan orang tua ABK harus menjalin kemitraan dan memberikan informasi perkembangan, keterampilan, motivasi, rentang perhatian, penerimaan sosial, dan penyesuaian emosional anak. Yang keempat ada sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Sistem dukungan dapat berupa bentuk regulasi atau kebijakan pemerintah seperti peraturan pemerintah tentang pendidikan inklusi dengan dukungan sarana, prasarana, pembiayaan, tenaga pendidik, dan dukungan dari lembaga pendukung. Bagi sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusif berupa profesional guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Sekian presentasi tentang materi pendidikan inklusif. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.